Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Teknologi Informasi kelas C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pencapaian dan pemulihan data pada DB2 di final project kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimitri Sananda. Saya Ananda Zaki Islami. Saya Diandra Aurelia Gata Fitri. Baik, untuk presentasi pada kali ini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah backup data, lalu full dan increment backup, lalu restore, skenario, dan simulasi. Yang pertama adalah backup data. Jadi, backup data adalah proses membuat salinan data penting agar dapat digunakan untuk mengembalikan data asli jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Ada beberapa jenis metode backup seperti full backup dan increment backup. Tujuan utama dari backup adalah melindungi data dari kegagalan perangkat keras, serangan cyber, atau kesalahan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang full backup. Jadi, full backup merupakan proses pencadangan lengkap semua data yang ditargetkan. Full backup menyediakan salinan lengkap dari semua file, sehingga memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan dan waktu untuk membuatnya. Namun, ini memudahkan pemulihan data karena semua data tersimpan dalam satu cadangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai incremental backup. Jadi pencadangan ini hanya mencadangan data yang berubah sejak backup terakhir, baik itu full backup maupun incremental backup sebelumnya. Proses ini lebih cepat dan menghemat ruang penyimpanan. Namun, untuk pemulihan, diperlukan backup penuh pertama dan semua backup incremental berikutnya dalam urutan kronologis. Selanjutnya, mengenai restore. Restore atau pemulihan data adalah proses mengembalikan data dari cadangan ke kondisi yang dapat digunakan setelah data hilang atau rusak. Proses ini melibatkan mengidentifikasi backup yang relevan dan melakukan langkah-langkah teknis untuk memulihkan data ke lokasi asli atau ke perangkat baru. Pemulihan data melibatkan beberapa metode seperti pemulihan lengkap atau full restore, dan pemulihan sebagian atau partial restore, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian skenario. Jadi, setiap hari terdapat data-data baru yang masuk ke dalam database rumah sakit, seperti data pasien baru, rekam medis elektronik atau AMR, hasil laboratorium, jadwal konsultasi dokter, dan informasi penagihan. Data-data tersebut harus disimpan dengan aman di dalam database rumah sakit. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk menjaga data tersebut agar tidak hilang dan perlu dilakukan backup secara rutin pada database yang ada. Dengan begitu, saat data pada database hilang atau rusak akibat kegagalan sistem, serangan cyber atau kesalahan manusia, rumah sakit dapat melakukan pemulihan data dengan cepat dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa gangguan. Baik, pada simulasi ini kita akan membahas kegunaan dari beberapa metode utama, yaitu full backup, restore, increment backup, dan increment restore. Yang pertama adalah simulasi dari full backup. Yang pertama, kita membuat folder dengan nama logart seperti pada tampilan. Lalu yang kedua, mengubah logging ke archival logging dan atur path archival ke direktori yang baru saja dibuat. Selanjutnya, mengkoneksikan ke database hospital. Lalu membuat direktori baru dengan nama backup dan melakukan backup online. Langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan kembali ke database hospital dan full backup tersimpan dalam direktori yang ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai increment backup. Seperti yang sebelumnya, mula-mula kita login dulu sebagai DB2 INC1 dan mengkonekkan pada database hospital. Jadi kegunaan increment backup ini yaitu mengembalikan data ke kondisi eh mohon maaf, maksud saya mencatatkan data yang telah mengalami perubahan. Di sini kami menambahkan insert into pada tabel pasien untuk value-nya yaitu yang ID pasiennya 3 dan dengan nama Andi Wijaya dan tabel pasien untuk value ID-nya yaitu 4 dan namanya Dewi Kusuma. Jadi di sini kami melakukan increment backup pada pembaruan insert into pada database kami. Nah, ketika dicek value tersebut sudah masuk dan backupnya sudah
masuk ke data yang terbaru. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan restore. Jadi pada langkah pertama, kita akan mencek list history backup untuk database hospital. Langkah yang kedua, yaitu kita akan menutup semua koneksi yang ada. Bisa dilihat pada layar. Langkah yang ketiga, kita akan drop database hospital kita. Dan langkah yang terakhir adalah restore database hospital. Sesuaikan dengan timestamp sesuai dengan perintah taken add dengan timestamp masing-masing saat dilakukan backup. Nah, selanjutnya di sini kami akan melakukan increment restore. Nah, sebelum itu kegunaan dari increment restore adalah proses pemulihan yang menggunakan backup penuh di awal, lalu disusul dengan backup incremental sesuai urutan. Increment restore ini memungkinkan pemulihan yang efisien tanpa perlu mengembalikan data yang tidak berubah dan menghemat waktu saat pemulihan. Di sini kami melakukan restore pada hospital tadi, lalu kita menggunakan full backup yang pertama tadi dan disusul dengan backup incremental tadi. Jadi incremental restore sudah terpenuhi gitu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.